Tips mengelola utang untuk mencapai tujuan keuangan. Hutang itu prinsipnya boleh apa enggak kan sebetulnya ya. Kalau bagi saya sendiri secara pribadi saya bilang boleh. Cuma make sure kita tuh fokus kepada utang yang produktif. Hutang yang sebetulnya bisa menambah aset contohnya atau meningkatkan aset ya. Misalnya kalau disuruh pilih nih, rumah apa mobil? Rumah. Kenapa rumah? Karena nilainya ada naik juga ke depannya. Kita berpikir memang rumah itu ke depan akan bertambah. Mobil apakah bisa merupakan satu hal yang nilainya selalu turun dan sebagainya, kita pikiran seperti itu? Mungkin ada juga yang enggak sih Pak. Betul, tergantung. Karena kalau beli mobilnya adalah tujuannya untuk lebih produktif. Misalnya langsung untuk menyewakan, artinya dia memang mau utilisasi dari mobil itu, maka hutang untuk mobil boleh gak? Sah aja. Itu contohnya ya. Jadi tadi, hutang boleh, usahakan hutang itu hutang produktif. Oke, hutang produktif. Iya, jadi kalau ada hutang konsumtif, usahakan itu seminimum mungkin, kalau bisa tidak ada. Oke, jadi itu harus dideterminasi dulu ya Pak ya, kira-kira ini produktif atau konsumtif. Nah setelah mereka udah tahu ini produktif dan konsumtif, itu kira-kira gimana Pak? Apakah mereka yang konsumtif disingkirin semua atau caranya gimana? Apa yang gede dulu bunganya? Oke. Jadi kasusnya ini adalah sudah ada hutangnya, berarti begitu ya. Jadi kalau sudah ada hutangnya, dan tadi kita pisahkan, ini produktif, ini konsumtif. Yang produktif otomatis kita bisa lanjutkan. Konsumtif bagaimana? Jumlahnya banyak atau enggak? Kita kan mau lihat ya, jumlah hutangnya ada berapa, bunganya berapa, terus istilahnya sampai kapan. Kalau bisa seperti itu, kalau tujuannya tadi adalah untuk menghilangkan hutang, maka kita bisa, ini triknya ya, salah satunya bisa ngelihat dari yang nominalnya kecil mana dulu. Nominal kecil dulu. Nominal kecil mana dulu, kalau bisa itu habiskan dulu. Kenapa? Ini cuma masalah psikologis ya. Jadi istilahnya tadi saya punya hutang ada 5, yang kecil habis berarti tinggal 4. Kecil lagi habis tinggal 3 dan selanjutnya. Itu psikologis. Memang yang salah satu ilmu yang pernah dipelajari bilang bahwa cari juga hutang yang besar bunganya. Yang itu harusnya dihabiskan terlebih dahulu. Karena itu membebani kita punya cash flow. Ya, jadi ada dua sisi sih tadi. Lihat jumlahnya yang kecil habisin, atau lihat dari jumlah kupon, bukan kupon, bunganya yang besar. Nah, bunga yang besar itulah yang dibayar terlebih dahulu. Misal itu semua kartu kredit. Maka yang harus dilakukan adalah bayarlah yang lebih besar di yang kupon kupon lagi. Bunganya besar. Namun di sisi lain bahwa yang lain mungkin kita bayar hanya yang minimumnya dulu. Pada saat yang hutang besarnya sudah habis, kita mulai melangkah kepada yang second, yang terbesar. Dan selanjutnya sampai semuanya habis.